Semenjak Bapak Kapolri menetapkan kebijakan transformasi menuju Polri yang presisi, itu ada 4 transformasi. Transformasi di bidang organisasi, operasional, pelayanan, dan pengawasan. Yang menjadi bagian dari kami adalah transformasi pengawasan. Di situ ada 4 program. Program penguatan peran pimpinan, kemudian program pengawasan internal, kemudian program pengaduan terintegrasi, serta pengawasan masyarakat. Nah, dari situlah kemudian Divisi Propam dan fungsi pengawas lain mengimplementasikan roadmap dari transformasi menuju Polri yang presisi, bahwa jumlah ataupun kejadian-kejadian yang terjadi yang viral ini kemudian terus bertambah. Kami bisa menyampaikan beberapa data bahwa di tahun 2020 memang angka pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ini memang meningkat cukup signifikan, 50, 60, ada yang 100%. Nah, namun perlu juga dicatat dan data akan kami berikan, di tahun 2021 ini secara kuantitas ini justru menurun. Pelanggaran kode etik menurun, pelanggaran disiplin menurun, dan pelanggaran pidana oleh anggota. Ini kita based on data. Jadi semuanya data kita kumpulkan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kemudian bertanya, kenapa masih banyak viral? Secara kuantitas memang jumlahnya menurun dengan beberapa strategi nanti yang akan saya jelaskan, tapi mungkin secara kualitas ini mengalami peningkatan karena kita kan di era disruption, teknologi yang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Itulah kemudian menjadi tantangan dan masukan kepada kami di internal ini untuk membuka diri. Kalau ada peristiwa-peristiwa tersebut, kami juga sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses pelaporan itu melalui beberapa aplikasi yang sudah ada dan bisa di-download. Ada namanya program Propam Presisi, itu di Android dan Apple, itu bisa kita download sehingga cepat. Jadi sebenarnya tidak perlu di-upload di sosial media, itu bisa langsung dilaporkan kepada kami. Kita akan tindak lanjuti secara maksimal. Jadi kalau pelanggaran itu ada dari dulu memang ada, makanya implementasi dari program transformasi menuju Polri yang presisi dengan transformasi pengawasan yang menjadi bidang tugas kami sebagai salah satu pengawas internal, itu kemudian bekerjasama dengan akademisi, membuat kajian, menganalisis kenapa sih anggota-anggota ini melakukan pelanggaran. Nah, dari situ kemudian muncullah beberapa hasil penelitian. Ada beberapa penyebab dari faktor individu anggota itu sendiri dan faktor organisasi. Nah, dari situ kemudian kita menyusun beberapa upaya yang kemudian menyebabkan turunnya angka pelanggaran ini sebenarnya. Nah, terhadap kejadian-kejadian yang viral ataupun ramai di sosial media, kami berkomitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal. Kalaupun itu melakukan pidana, kita akan pidanakan dan sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat kepada anggota-anggota yang kemudian mencoreng nama institusi. Bisa lihatlah bahwa kasus-kasus itu cepat kita atasin, kita cepat lakukan penegakan hukum. Strategi yang kita gunakan, yang kita laksanakan di Divisi Propam itu ada 4 strategi. Preemptif, kita lakukan upaya-upaya preemptif. Itu terkait dengan bagaimana kemudian memunculkan atau meningkatkan kapasitas-kapabilitas anggota, sehingga kalau anggota itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang bagus, dia tidak akan mungkin melanggar prosedur gitu. Kita lakukan upaya-upaya preventif, membuat SOP-SOP, kemudian mensosialisasikan kepada mereka. Kemudian upaya represif atau penegakan hukum internal secara keras dan tegas kepada anggota-anggota yang melanggar. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan pengawas eksternal dan masyarakat untuk bisa membantu kita memperbaiki anggota-anggota yang masih ada melakukan pelanggaran yang kemudian mencoreng citra Polri gitu. Tapi kita juga melakukan upaya-upaya untuk mendahului pelaporan dan viral itu dengan melaksanakan operasi cyber patrol terhadap perilaku-perilaku anggota. Jadi kalau ini memang ada yang muncul, itu berarti
bukan lepas dari pantauan, tapi mungkin keburu viral. Sebenarnya banyak. Saya sudah perintahkan seluruh Polda untuk melakukan itu, sehingga kalau ada terkait dengan perilaku anggota, terkait dengan masyarakat yang merasa dirugikan, kita harus cepat ambil alih, kemudian kita cepat lakukan penegakan hukum secara internal kalau memang anggota itu melakukan kesalahan.